kita alhamdulillah tahun ini kita ada 4 anak yang sudah siap bekerja ke luar negeri. Ya, kita juga sudah kerjasama dengan alhamdulillah, insya Allah bulan April kita berangkat. Itu sudah lolos tesnya waktu itu di Yogyakarta. Ya, kita udah kerjasama dengan PT itu, alhamdulillah itu legal ya Mas ya, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Inovasi MMD Kabupaten Sampang. Hari ini kami berada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Sukma Wijaya, tepatnya di Jalan Raya Peliang nomor 26A. Yuk kita temui Ketua Stikes sambil lalu kita lihat fasilitasnya di dalam. Yuk. Baik pemirsa, di samping saya ini adalah Ibu Ketua Stikes. Mungkin Ibu Ketua biar memperkenalkan kepada para pemirsa terlebih dahulu. Monggo Bu. Terima kasih Mas. Baik, nama saya Rikli Paradisi Nursida SSDNKes. Di sini jabatan saya sebagai Ketua Stikes Sukma Wijaya Sampang. Alamat saya di Jalan Pahlawan nomor 17 Sampang. Jadi saya di sini mulai menjabat dari tahun 2022. Para pemirsa, ini perlu diperhatikan bahwa Ibu Rikli adalah Ketua Stikes Sukma Wijaya. Jabatan Ibu mulai dari 2022 hari ini, Bu ya. Mungkin para pemirsa bisa disimak nanti yang dampingi kami, Mas Rendra tentunya tetap di channel Inovasi MMD Kabupaten Sampang. Monggo Mas Rendra. Sebelumnya saya pribadi dan mewakili teman-teman Inovasi MMD mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran Ibu Rikli yang berkenan untuk mengenal Stikes Kabupaten Sampang lebih dalam. Itu Stikes Kabupaten Sampang itu seperti apa? Yang saya tanyakan itu awal mula berdirinya itu sejak kapan, Ibu? Jadi sejarahnya Stikes Bapak Ibu. Jadi kalau ngomong Stikes itu kita sebenarnya namanya bukan Stikes awalnya. Iya, siap Ibu. Jadi namanya itu Akademi Kebidanan Geraha Husada Sampang. Itu mulai tahun 2009 itu mulai berdiri. Awalnya tidak di sini Mas. Awalnya di daerah Kajuk Jalan Pemuda itu masih kontrak. Kontrak tahun 2009. Kontrak kemudian 2010 itu baru kita pindah ke sini. Nah, itu waktu itu pemiliknya awal itu adalah almarhum Pak Suyadi, ya, notaris Kabupaten Sampang di sini, almarhum Pak Suyadi. Kemudian kita tahun 2018 kita beralih, artinya beralih ke pendidikan begitu. Jadi Stikes ini langsung dimiliki oleh pembina kita yaitu Dr. Zaki Sukmajaya SPOG itu 2018. Kemudian tahun 2020 kita mulai mengajukan Mas, masa kita cuma satu prodi aja gitu ya, masa cuma akademi kebidanan saja. Nah, mulai yayasan sudah punya misi untuk kita ayo banyak prodi. Jadi tahun 2020 kita ajukan, kemudian tahun 2022 ini tepatnya tanggal 14 Juni 2022 itu turun SK kita menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukma Wijaya Sampang. Nah, beralihnya ini baru tahun ini gitu. Nah, itu ada penambahan prodi. Jadi awalnya D3 Kebidanan, kemudian sekarang menambah S1 Administrasi Kesehatan atau disebut Adminkes. Jadi seperti itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah mahasiswa kita sudah mulai banyak gitu lah. Jadi Adminkes meskipun bulan Juni awal kita dapat itu sudah banyak yang daftar gitu. Lumayan yang Adminkes sekarang itu 32
mahasiswa. Alhamdulillah. Jadi seperti itu kisahnya awal itu. Jadi dilihat dari situ banyak perubahan dari Stikes. Awalnya juga Mudia Husada berganti Stikes. Bukan akademi Geraha Geraha Husada Husada. Sampang. Geraha Husada Sampang, kemudian sekarang menjadi Stikes Sukma Wijaya. Dan itu juga namanya sama dengan kita, klinik kita. Jadi ke Dokter Zaki kan punya klinik, Mas. Nah, punya klinik di Agus Salim itu klinik Sukma Wijaya juga. Jadi dia sama nama kita juga, jadi satu naungan gitu, Mas. Jadi Stikes Sukma Wijaya Sampang. Ini Bu Rikli, asumsi masyarakat di luar itu untuk biaya kuliah Stikes itu lumayan mahal. Mungkin fasilitas atau dari mananya kok bisa mahal untuk biaya Stikes? Jadi begini, Mas, sebenarnya kalau Dokter Zaki itu tidak melihat biaya seberapa besar. Mungkin dari sekolah lain mungkin bisa dibandingkan dengan kampus lain. Kita itu paling rendah sebenarnya SPP-nya. Kalau kebidanan bisa lebih dari 4 juta. Di sini kita SPP kita 3.200.000 untuk D3 kebidanan. Kemudian S1 administrasi juga kurang lebih 7.600.000. Nah, itu kenapa seperti itu? Kan itu kan 1 semester 6 bulan kan gitu ya. Jadi kalau D3 memang banyak keterampilan yang kita asah di situ. Nah, kalau keterampilan yang kita diasah itu kan kita perlu laboratorium yang lengkap gitu, Mas ya. Kemudian ketika mereka praktek atau magang gitu ya di rumah sakit, klinik atau puskesmas itu juga ada biaya juga. Tapi Dokter Zaki melihat gini, kita lihat SDM, kita lihat kualitas dulu, kita tingkatkan SDM di Kabupaten Sampang. Jadi ada beberapa jalur sebenarnya, ada beberapa jalur yang mereka daftar itu bisa. Yang pertama ada reguler, pendaftaran reguler biasa, kemudian ada namanya pendaftaran bermitra. Jadi bermitra itu pendaftaran yang kalau mahasiswa yang daftar itu, siswa yang datang ke kampus itu sudah MOU dengan kampus kita gitu. Jadi yayasan memberikan mandat kalau yang bermitra dengan kita itu ada kontribusi lah, atau ada beberapa pengurangan atau ada beberapa diskon lah untuk DPP gitu. Kemudian kalau KIP mungkin banyak yang tahu, kalau KIP kan kartu Indonesia Pintar ya. Itu Indonesia Pintar itu kan kita juga ada di sini. Itu mahasiswa silakan daftar sendiri, nanti kita fasilitasi di sini. Seperti itu. Jadi bisa diketahui bahwa biaya itu juga dilihat dari fasilitas dan juga praktek di situ. Banyak praktek, entah itu di dalam atau di luar rumah sakit. Jadi makanya biaya juga dilihat dari fasilitas dan program perkuliahan. Ini lagi yang saya tanyakan Ibu Rikli juga mengenai jalur beasiswa. Jalur beasiswa apa yang ada di Stikes? Mungkin ada berapa atau memang mungkin bisa disebutkan? Memang kita ada beasiswa sendiri. Jadi ada dari pusat, kita juga selalu, alhamdulillah tiap tahun itu kita ada beasiswa untuk UKT, kemudian ada beasiswa KIP itu sendiri, karena memang di provinsi kan ada jatah gitu, Mas, kalau di kampus itu. Jadi kita dapat jatah berapa itu termasuk beasiswa itu. Kemudian ada beasiswa dari yayasan juga ada, yayasan kami sendiri di Dokter Zaki, dari kliniknya itu ada, kami kita ajukan. Banyak kita kerjasama dengan Basnas ada, kemudian dengan Sampang Hebat. Nah itu alhamdulillah kita sudah dapat juga, kita kerjasama dengan itu. Kemudian kita juga mengajukan kerjasama dengan Indo Sindu Muncul ya, Mas.
jauh itu Oh, juga. sudah Nah, jauh. gitu juga kita setidaknya mereka bisa dibantu lah, ya dibantu tentang seragamnya atau prakteknya itu ada biasa dari situ juga. Kita juga banyak kerjasama yang lainnya seperti itu. Jadi syaratnya untuk administrasi itu apa? Untuk mengajukan jalur beasiswa biar juga nanti misalkan pemuda Sampang juga paham. Iya. Jadi kalau beasiswa itu hampir sama seperti kalau pendaftaran sih. Kalau beasiswa itu ya ijazah, transkrip itu udah normal, udah umum, administrasi umum biasa. Tapi ada tambahan, kalau memang itu dia lewat jalur KIP, itu kan perlu ada kalau bisa dia punya kartu KIP waktu SMA itu lebih memudahkan dia mendapatkan itu. Kemudian surat keterangan tidak mampu, kemudian ada slip gajinya dari orang tua. Gitu. Nilai juga mempengaruhi Mas. Kalau nilai tiap tingkat ya bisa semester 1 itu tidak boleh kurang dari 3,6. Jadi itu syarat. Kalau memang kurang dari itu kita cabut gitu. Nah harus kita lihat kualitas juga. Tidak ada SP nggak? Kan satu semester di bawah 3 apa dikasih SP apa langsung dicabut? Oh iya, ya pasti kita ada toleransi Mas ya. Kalau nilai itu memang kurang dari 3 itu ada semester tidak ada SP, bisa juga ada remedinya gitu. Ini lagi Ibu Rikli, semisal lulusan terbaik di Stikes Kabupaten Sampang ini, apa di situ tidak ada kerjasama antara Stikes dengan instansi lain atau swasta atau dengan pemerintahan itu untuk menjamin atau memberikan ruang dalam dunia kerja setelah lulus? Oke. Alhamdulillah Mas, selama 12 angkatan kita sampai tahun ini, alhamdulillah mahasiswa kita nggak ada yang nganggur Mas. Jadi kalau tiap praktek itu anak-anak itu diminta, gitu Mas. Jadi yang sekarang ini yayasan meminta 3 terbesar, 3 terbaik lah Mas ya, untuk masuk ke klinik kita. Ya, itu. Jadi langsung masuk ke klinik kita, mereka nanti ya seperti biasa ya digaji juga. Nah kalau dengan yang lainnya, memang visi kita ke depan mahasiswa itu tidak hanya berlokasi kerjanya di Sampang aja gitu Mas. Nah, jadi kita kerjasama dengan jasa yang mengeluarkan yang kerja ke luar negeri gitu ya, ke luar negeri. Jadi mahasiswa kita harus bisa berkomunikasi bahasa asing. Nah, kita alhamdulillah tahun ini kita ada 4 anak yang sudah siap bekerja ke luar negeri. Ya, kita juga sudah kerjasama dengan alhamdulillah insya Allah bulan April kita berangkat. Itu sudah lolos tesnya waktu itu di Yogyakarta. Ya, kita udah kerjasama dengan PT itu alhamdulillah itu legal ya Mas ya, bukan itu kerjanya benar-benar di rumah sakit karena waktu itu kita juga ikut saat ke sana. Luar negeri ya? Oh iya, luar negeri. Kalau nggak salah namanya rumah sakitnya Dr. Sulaiman Hospital. Jadi di daerah Riyadh itu, jadi di sana anak-anak langsung bekerja di sana dengan fasilitas yang sesuai dengan nakes seperti biasa, tenaga kesehatan seperti biasa. Jadi benar-benar lengkap. Jadi di sana itu kebanyakan di rumah sakit itu menampung ya S1 atau D3 dari Indonesia itu bekerja di di Arab itu. Jadi alhamdulillah banyak sebenarnya kita ini kerjasama dengan PT gitu Mas ya. Jadi PT itu yang memberikan lowongan-lowongan di daerah Timur Tengah. Nah kita difasilitasi untuk itu. Alhamdulillah yang kemarin yang di Yogyakarta itu ada 4. Sebenarnya waktu itu ada 8 sih yang mau ke sana, cuman mungkin mereka nggak cuma daftar, tapi ketika sudah lolos nggak diizinin sama orang tuanya, jadi nggak jadi berangkat. Iya, emang sebenarnya karena terlalu jauh. Mereka mengira nanti pas jadi TKI seperti padahal kita udah didatengin ya dari PT itu, dari ini loh sudah resmi, ada suratnya dari tenaga kerja juga sudah ada gitu, resmi sekali. Jadi kalau ada apa-apa mahasiswa kita di sana
masuk menghubungi PT itu. Jadi alhamdulillah ya kita sudah mengeluarkan mahasiswa kita ke luar negeri. Jadi perlu dipahami ya barusan pemaparan dari Ibu Rikli bahwasannya jangan khawatir takut gak kerja gitu loh setelah lulus di Stikes Kabupaten Sampang. Karena apa? Stikes Kabupaten Sampang sendiri sudah bekerja sama di tingkat ya daerah Sampang dan juga sampai ke luar negeri. Jadi pemuda Sampang jangan takut kalau lulus di Stikes tidak dapat kerja. Dan harus juga berusaha belajar gitu kan, agar itunya tercapai, maksudnya dalam dunia kerja bisa ke luar negeri gitu. Untuk gedung di Stikes ini ada gedung apa aja? Fasilitasnya fasilitasnya. Kita fasilitas alhamdulillah ini sudah tidak ngontrak lagi Mas ya, sudah pemiliknya Dr. Zaki Sukmawijaya. Jadi di sini ini gedung utama. Jadi di atas itu ada 5 kelas, di bawah ada 1 kelas, kemudian ada aula mini, kemudian ada aula bawah yang besar. Nah itu, kemudian ada asrama, ada musola, kemudian ada tempat olahraga juga. Jadi banyak UKM juga ada. Di sini juga ada kayak klinik kecil gitu Mas. Jadi Dokter Lucy itu membuka klinik. Jadi kalau mahasiswa kita ada yang sakit atau apa, kita ada juga fasilitas di sini. Jadi tidak langsung ke klinik, kita sudah bisa ditangani di sini. Dan juga ada LPBA juga ya. Jadi kita di sini punya lembaga pengembangan bahasa asing. Jadi memang visi dari Yayasan kami itu bidan itu kan harus kita berkomunikasi. Komunikasinya itu nggak cuma bahasa Indonesia atau bahasa Madura saja. Nah, kita di sini sudah ada LPBA menggunakan bahasa asing, itu masih bahasa Inggris. Nah, rencana kita memang ke depan akan menambah pakai bahasa Arab juga, karena kita kan visinya banyak yang ke Timur Tengah. Nah, kita juga akan fasilitasi dengan bahasa Arab. Sudah ada izinnya, sudah ada SK-nya LPBA kita. Jadi orang luar pun belajar di kita untuk LPBA itu bisa. Seperti itu. Sekilas Bu ya yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua barusan, mulai dari berdirinya sampai jalur-jalur beasiswa ini bagi saya ini kan menarik ketika mahasiswi yang kemudian ingin berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ini ada beberapa hal kemudian yang harus ditempuh jalur-jalur beasiswa itu. Kemudian Ibu Ketua, keistimewaan, keunggulan di Stikes ini apa? Kan biar para pemirsa ini tahu Bu Ketuanya, biar dia ketika mau masuk ke sini tidak kaget lagi gitu kira-kira keunggulannya apa gitu. Monggo. Jadi yang keunggulan kami selain D3 kebidanan, saya rasa keterampilannya ya sudah untuk perkuliahan ya kegiatannya seperti itu perkuliahan. Jadi selain keterampilan kebidanan yang mereka harus mumpuni, harus kompeten, mereka juga harus berkomunikasi bahasa asing harus bisa. Jadi lulusan kita, karena kita sudah punya LPBA sendiri, mereka harus bisa berkomunikasi bahasa asing ya. Karena memang kan kalau kebidanan kan jasa sama administrasi kesehatan kan jasa yang kita jual ya Mas ya. Jadi mereka harus bisa selain berkomunikasi dengan baik juga pakai bahasa Indonesia atau bahasa Madura, mereka harus bisa bahasa asing itu bahasa Inggris. Kemudian kita juga ada UKM nih Mas ya. Jadi unit kegiatan mahasiswa. Jadi kegiatan mahasiswa itu tidak hanya ekstrakurikuler yang di luaran itu. Jadi kita ada tari. Jadi orang kebidana juga bisa menari ya, menari bisa. Ada beauty kelas juga. Kita melakukan beauty kelas kan kita memberikan jasa. Kalau penampilan kita nggak ini, kan harus bagus, itu harus rapi. Bagaimana ya bermake up lah setidaknya gitu ya. Olahraga sehat yang penting juga olahraga tari. Olahraga tari, kemudian ada pencak silat kita ada, kemudian ada futsal. Jadi karena dulunya kan kebidanan kan hanya perempuan aja. Nah sekarang ada laki-laki, kita tambahkan UKM futsal.
kemudian ada hadrat ya, karena hampir 90% mahasiswa kita itu adalah kebanyakan dari pondok Mas, dari pondok pesantren, sehingga kita fasilitasi biar tidak hilang keterampilan saat mereka di pondok. Kita fasilitasi membuka UKM untuk hadrat. Kemudian ada rencana kita ada UKM tahfiz ya, jadi mahasiswa bisa biar tidak hilang juga hafalan Al-Quran mereka, kita adakan UKM tahfiz juga gitu. Seperti itu Mas. Poli juga ada rencananya kita seperti itu. Banyak sekali Mas. Jadi apapun permintaan mahasiswa, nah itu kita fasilitasi semua. Jadi mereka itu biar tidak bosen. Kan ada asrama kita Mas. Nah, ada asrama, jadi ada kegiatan sore itu. Nah, selain kuliah nanti jam 2 selesai langsung nanti kegiatan kampus seperti itu. Biasa ya bahwa sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua barusan, keunggulan di sekolah tinggi ilmu kesehatan ini banyak Bu ya, mulai dari bahasa asli, UMKM, tari, silat, semuanya ada di sini Bu ya. Sesuai dengan requestnya mahasiswa. Iya betul Mas ya. Ada wadahnya sih buat ada keterampilan bakatnya. Alhamdulillah kemarin Mas, kita itu waktu acara apa sih lomba pencak silat itu Mas, lomba pencak silat se Indonesia kita waktu itu mengirim dari kampus, dari beberapa kampus. Alhamdulillah kita dari seluruh ini kita juara 3 ya. Apa namanya, pencak silat pamor ya katanya orang bilang, jadi keindahan dan pencak silat. Kemudian dai juga juara 3, orasi ilmiah kemarin juara 1 di UM Malang kita. Jadi banyak bakat yang kita ambil dari mahasiswa. Yuk UKM, yuk kita ajari semua mahasiswa. Jadi tidak hanya kebidanan yang diajari ya, ada keterampilan khusus yang mereka ada keluarkan nanti ketika ada apa, yuk bakat lain Selain bidan juga bisa main hadrat gitu, bisa main silat gitu. Ini bisa jadi gitu Mas. Ini juga penasaran Bu, dari sekian banyak mahasiswa-mahasiswa itu Bu, dari mana saja? Apa ada yang dari luar Sampang? Oh iya. Ya, mohon dijelaskan. Oke. Wah, karena banyaknya mahasiswa saya Mas, macam-macam, karakternya macam-macam, dan di luar Sampang itu banyak sekali. Ya. Sampai daerah mana Sumeneb itu pulau yang listriknya belum ada itu Mas? Terpencil. Iya. Kangenan. Belum, bukan. Raas. Bukan. Ada pulau Pasar Lembu. Itu ada kita dari sana. Luar biasa. Dari sana belum ada di sana. Iya, jadi kalau kita berkomunikasi sama dia, kalau pulang kita mau bilang, dia tuh harus keluar dulu dari pulau itu. Masya Allah pokoknya. Itu, dan ada dari Probolinggo, ada kita dari Malang ada, Sidoarjo banyak, Surabaya juga ada, dari Pontianak yang barusan ini ada juga. Kemudian yang dari Banyuwangi ada, Jember ada, jadi banyak macam-macam Mas. Jadi kalau kita ngomong bahasa Madura itu kadang mereka nggak tahu, ya. Makanya Dokter Lucy atau ketua yayasan kita, udah jangan ngomong bahasa Indonesia, bahasa Madura, ayo pakai bahasa Indonesia, ya. Atau kalau bisa pakai bahasa Inggris ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi biar mereka itu pada tahu kita kan sudah banyak kultur jadinya, Jadi contohnya nggak cuma Madura aja sekarang gitu. Karena bermacam-macam daerah sekarang mahasiswa kita. Mahasiswa-mahasiswi yang kemudian ada di Stikes Bu, yang dari Sampang, luar Sampang dan sekitarnya, sampai ini ada di kepulauan Bu ya, di Sumeneb, di Pontianak ini ternyata beraneka ragam di sini Bu ya. Alhamdulillah juga berarti tidak hanya Sampang mahasiswa-mahasiswi, tapi dari luar. Oh iya Bu, boleh nggak kita melihat fasilitas-fasilitas yang ada di Stikes ini? Boleh. Yuk, ayo kita keliling aja ya Mas ya, kita muter aja ya. Kita ke bagian administrasi ya Mas ya. Administrasi bagian akademik ya. Jadi di sini untuk pembayaran, absensi mahasiswa, fasilitas
administrasi. Berarti ini tempatnya administrasi Bu ya. Administrasi. Berarti lengkap ini Bu ya. Iya. Berapa di sini pegawainya? Di sini ada 4, 1, 2 di dalam juga ada. Siap. Lihat kelima dia. Ini pemirsa ruang perpustakaan Stikes ini. Ini buku referensi Bu ya. Buku referensi kebijakan karena kita ada di tes sekarang sudah ada. Jadi buku kebijakan sama. Jadi ketika mahasiswa mau pinjam ke sini Bu ya. Iya, pinjam, baca-baca, Pemirsa ruang yayasan kebetulan para dosen lagi rapat. Rapat ini sudah karena sebentar lagi minggu depan ya kalau kita wisuda. Sudah minggu depan Bu ya. Tanggal 8. Kita persiapkan untuk di bulan itu. Pemirsa ini ada proses belajar mengajar. Ini masuk. Jadi kalau hilang yang harus dilakukan adalah mahasiswa kita banyak 30 kali. 30 kali per 2 ketukan nafas, berarti pakai hitungan 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sama Ibu Ketua sudah dijelaskan. Ini aula Ini apa Bu? aula atas, jadi Aula atas. aula Suyadi namanya. Jadi kalau ada perkuliahan dari dinas kesehatan atau puskesmas itu kita gabungkan. Jadi kelas A sama B itu langsung gabung di aula. Jadi aulanya sini Bu ya. Ini kapasitas berapa ini Bu? Kapasitas 150. 150 bisa ya. Kebetulan ada kuliah sebentar lagi dari dinas kesehatan. Biasanya kan hari Jumat. Bisanya ini Jumat Sabtu gitu Mas. Jadi bareng di sini. Ini pemirsa ya. Fasilitas aulanya ini pemirsa. Kita lanjut ruangan berikutnya ada ruang periksa. Jadi ada dokter Lucy ya ketua yayasan kita. Jadi membuka klinik di kampus kita. Ya. Di sini. Ini tempatnya Bu ya. Ini tempatnya. Jadi lengkap di sini karena mahasiswa kita kan bisa pakai BPJS karena kita juga kerjasama dengan BPJS. Nah, jadi langsung nanti periksanya ke sini. Dokternya adalah dokter Lucy, ketua yayasan ini kita. pemirsa. Artinya ketika mahasiswa-mahasiswi sakit itu langsung ke sini Bu Langsung ya. ke sini. Langsung diperiksa di Langsung sini. diperiksa di Ini sini. lengkap Ya, ternyata ini lengkap. Stikes Sukmawijaya ini. Mana lagi ini Bu? Langsung ke musola, kemudian ada asrama. Asrama. Ini ikuti terus pemirsa ya. Kita ke ruangan musola. Oh, ini musola. Ini musola wanita ya. Jadi kalau sholat ini di sini mahasiswa. Jadi kalau semisal mahasiswa atau mahasiswi itu mau sholat, nggak usah keluar berarti. Nggak Bu? usah keluar. Ini sudah menyediakan Stikes Sukmawijaya ini, saudara. Yang mana Jadi lagi? kita ke Kopma ya, operasinya mahasiswa. Ini memang yang musola ada mahasiswa. Lanjut di Kopma, koperasi mahasiswa kita. Saja di sini kebutuhan asrama itu kita sudah fasilitasi di sini. Itu yang ngelola siapa? Jadi mahasiswa membuat penggalangan pemasukan gitu jadi koperasi bagaimana nanti kita laksanakan bagian yang jaga mahasiswa ini yang jaga. Ini lengkap berarti Bu ya semuanya ya Anda Bu. Ini lengkap. Jadi nggak usah keluar mahasiswa kalau kita ada asrama. Jadi fasilitas yang kita sediakan di kampus ada di sini. Oh siap. Iya, siap. Asrama Stikes Sukmawijaya. Ada kamar tidurnya juga Bu. Iya, jadi nggak di lengkap. lantai. Ada 3 susun. Artinya ada kasurnya juga berarti. Iya, ada susun tidur di lantai. Nah, jadi kita Siap. fasilitasi untuk itu. Siap. Yuk, lanjut ke aula besar. Iya siap.
aula besar. Luas pemirsa, aula Stikes Sukma Wijaya ini. Etikanya kalau ada tamu atau ada dosen masuk gitu, pada Berdiri Bu ya. semua. Ini ciri khas Anak pesantren. Iya, betul. ciri khas Menghormati siapapun tamunya, dosen atau siapa. Ciri khas Stikes Sukma Wijaya. Ciri khas itu Wijaya, jadi kalau ada tamu atau dosen yang masuk itu pada berdiri semua ya, ini pemirsa yang unik ini pemirsa ya. Jadi rugi kalau tidak kuliah di Stikes Sukma Wijaya ini ya. Ini kapasitas berapa Bu? 500 siap Bu. Inovasi MMD.